Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, jumpa lagi dengan pelajaran biologi. Kali ini Ibu akan membahas kontrak belajar biologi di semester 2, part 2, yaitu tentang sistem ekresi. Nah, anakku sekalian, kalian nanti bisa meringkas materi ini karena Ibu sudah menyiapkan video untuk kamu ringkas. Ini materinya ya. Ini cukup cepat, hanya 1,14 menit. Nah, ini kan. Jadi silakan ringkas ya materi ini ya anakku sekalian. Tidak akan menghabiskan kuota. Ya, silakan. Nanti linknya akan Ibu kirim di video ini di kolom deskripsi. Oke, anakku sekalian. Jadi setiap part pertemuan kita akan dilengkapi dengan modul, dilengkapi dengan video ringkasan, dilengkapi dengan PPT, dan dilengkapi dengan game Kahoot. Nah, linknya nanti akan ada di deskripsi semua. Yang penting kamu sebelum PJJ bersama Ibu pada pelajaran itu sudah meringkas, sudah membaca, dan sudah memahami. Nanti di PJJ kita tinggal diskusi. Oke, kita lanjutkan saja untuk kontrak belajar kita. Kontrak belajar kita yang pertama itu sistem pernapasan. Ini sudah dibahas, ya. Nah, kontrak belajar yang kedua ini, part 2 adalah sistem ekresi pada manusia. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis hubungan antar struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekresi dan mengaitkan dengan proses ekresi, sehingga dapat menjelaskan mekanisme serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem ekresi manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Nah, indikatornya adalah menjelaskan fungsi 5 organ ekresi, menjelaskan proses pembentukan keringat, urea, urin, CO2, bilirubin, dan biliperdin. Nah, yang pertemuan ini kita akan membahas yang ini saja dulu ya. Oke, kita akan masuk mulai dengan materi kita. Ini PPT-nya, nanti Ibu akan kirim ke grup. Oke, anakku sekalian, lihatlah mulai dengan orang yang berlari di padang pasir yang terik. Apa yang terjadi? Lihat, berkeringat. Nah, ini adalah contoh proses ekresi. Dan kalian harus memahami proses pembentukan keringat. Oke, silakan diingat lagi, modulnya dibuka lagi, dan materi ringkasan yang Ibu berikan juga ada, silakan. Nanti kita akan bahas di sini. Kita lanjut ya. Nah, ekresi pada manusia yang terdiri dari organ ekresinya ada ginjal yang menghasilkan urin, nanti kita akan bahas proses pembentukan urin, kulit menghasilkan keringat, dan nanti ada proses pembentukan keringat, paru-paru menghasilkan karbon dioksida dan uap air dalam proses oksidasi di dalam mitokondria ya, yang sudah kita bahas di sistem pernapasan, yaitu kontrak belajar part 1. Dan ada hati. Hati merupakan alat ekresi karena menghasilkan urea, juga menghasilkan zat warna, garam mineral yang penting dalam proses pencernaan. Oke, anakku sekalian, lanjut ya. Nah, ginjal kita ini ada 1 pasang. Ya, ginjal kiri lebih agak tinggi ya, ginjal kanan agak bawah. Ini anatomi di dalam rongga perut. Jadi kamu kenali saja kalau kamu sakit di pinggang yang agak ke atas, bisa jadi itu ada batu ginjal atau mungkin ada mengalami infeksi. Jadi paling tidak dengan tahu anatomi ginjal dalam rongga tubuh kita bisa mengenali kalau ada masalah.
Oke, anakku sekalian, kalian sudah paham tentang rongga perut yang ada ginjalnya. Kita akan melihat bagaimana ginjal ini kalau ada masalah. Lihat ini bentuknya memang sudah bentuk yang mengalami masalah ya, atau ada kerusakan. Nah, sehingga teknologi di zaman ini sudah ada yang namanya donor ginjal ditransplantasikan. Nah, anakku sekalian, karena fungsi ginjal itu menghasilkan urin, otomatis kalau ginjalnya itu tidak berfungsi, maka tidak akan dihasilkan urin. Apa coba bahaya nggak kalau kita tidak kencing? Urin itu isinya apa? Urea dan garam mineral dan racun-racun tertentu ya. Jadi obat-obatan, mungkin logam-logam. Nah, itu dibuangnya ke urin semua. Kalau tidak kencing berarti ada di dalam aliran darah tubuh kita dan bisa membuat pembengkakan seluruh tubuh kita dan tentu panas. Suhu tubuh akan naik dan tentunya juga membahayakan. Nah, ginjal ini secara anatomi ada bagian luar yang namanya korteks, ada bagian dalam yang berisi tubulus-tubulus yaitu medula, dan bagian tengah yaitu rongga yang berisi cairan urin namanya pelvis renis. Nah, di dalam medula ini ada saluran dan ada mangkok penyaring. Ini kita sebut keseluruhan namanya nefron. Jadi nefron ini adalah alat penyaring, alat pembentuk urin. Dalam sebuah ginjal ada berapa nefronnya? Tentunya jutaan ya, sangat banyak. Nah, bagaimana sih proses pembentukan urin? Proses pembentukan urin intinya adalah proses penyaringan darah oleh nefron. Nah, karena darah itu kan selain membawa zat-zat yang berguna, juga ada racun. Ada zat-zat yang berbahaya yang harus dibuang. Nah, darah ini tentu harus disaring. Di mana disaringnya? Tentu di ginjal. Nah, ginjal ini pertama tadi ada yang namanya nefron, alat penyaring. Dan nefron ini jumlahnya jutaan. Nah, bagian nefron yang paling depan ini namanya badan Malpighi. Ini nama orang ya, karena menemukan adanya mangkok-mangkok ini. Nah, di dalam badan Malpighi itu ada pembuluh darah yang digulung. Nah, pembuluh darah yang digulung itu namanya glomerulus. Nah, darah yang masuk apron ke dalam badan Malpighi ini, di dalam glomerulus tentu disaring. Maka proses pertama namanya menjadi filtrasi. Nah, darah yang masih berguna apa saja tuh ya, plasma darah, antibodi, asam amino ya, zat-zat makanan ya harusnya masuk lagi ke pembuluh darah yang akan dikembalikan ke dalam tubuh kita. Tetapi racun-racun yang membahayakan ya udah langsung masuk proses penyaringan, masuk ke tubulus contortus proximal. Di antaranya ada apa? Ada glukosa. Jadi gula darah itu molekulnya lebih kecil, jadi istilahnya dia bisa masuk menerobos ke filtrasi. Terus garam mineral, urea, dan logam-logam berbahaya yang harus dibuang. Nah, jika glukosa ini termasuk molekul yang masih diperlukan oleh tubuh, maka ada proses kembali penyerapan namanya reabsorpsi. Untuk glukosa ya kurang lebih 150 cc jika mungkin ada di dalam tubulus contortus proximal itu diserap lagi oleh ginjal. Tetapi kalau tidak bisa diserap semua, artinya berlebihan, ya gula darah atau glukosa masih ada di tubulus ini dan tentu ginjal akan pekat. Tubulus ini akan pekat. Nah, untuk mengamankan supaya tetap terjadi proses ekresi, maka ginjal mengaturnya dengan mengeluarkan dan menarik hormon yang namanya antidiuretika hormon atau ADH. Jadi hormon inilah yang mengatur kadar air dan jumlah air yang akan diabsorpsi. Jadi kalau gula darahnya terlampau banyak di dalam tubulus proximal,
Nah, ADH akan mengatur adanya absorpsi air. Sehingga di sini encer, maka gula darah akan terdorong menuju lengkung Henle. Nanti diatur itu kan airnya ditarik atau airnya dipusikan. Nah, ada di lengkung Henle. Lalu kalau sudah semuanya bisa didorong dan akhirnya sampai di tubulus contortus proximal, ya disinilah sudah jadi urin. Dan glukosa yang tadi berarti otomatis akan dibuang. Oke. Glukosa tadi akan dibuang nanti sampai di tubulus collectifus dan sampai di pelvis renis. Pelvis renis itu seperti kolam jadinya, organ yang berongga yang isinya urin. Mungkin kalian pernah melihat ya kalau ada sapi atau kambing kurban, kamu lihat ginjalnya, kamu belah, nanti pertama kali yang kalian akan lihat ada kantong. Bahkan mungkin kalau kantongnya terbelah oleh pisau, urinnya akan keluar, menciprati tubuh. Nah, menciprati wajah itu ya, itu artinya di situ ada kantong pengumpul urin. Jadi anak-anakku sekalian, bagaimana pembentukan urin? Ada 3 proses ya, filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Filtrasi adalah menyaring zat-zat yang masih diperlukan. Reabsorpsi adalah menyerap kembali zat yang masih diperlukan seperti glukosa atau mengatur kadar air. Dan augmentasi adalah membuang urin yang sudah emang siap dibuang. Kemana? Ke tubulus collectifus sampai ke pelvis renis. Itulah pembentukan urin. Kita lanjut ya anakku sekalian. Oke, komposisi urin ya memang lebih banyak air 96%, tapi urea hanya sedikit ya 2,5% dan sisanya garam mineral mungkin logam-logam berbahaya. Nah, tadi kalau glukosa itu tidak bisa diserap semua, akhirnya lari ke urin yang akan dibuang, akhirnya kadar glukosa di dalam urin banyak. Nah, itu orang yang mengalami diabetes mellitus atau kencing manis. Kenapa ya gula darah bisa banyak di dalam pembuluh darah? Ya karena gula darah di dalam pembuluh darah tidak diatur, tidak digunakan sesuai fungsinya. Siapa sih yang mengatur? Ya hormon insulin. Hormon insulin itu adalah hormon yang mengatur gula darah dan dia akan dibawa ke ginjal, ke hati, dijadikan glikogen atau gula otot atau orang awam akan mengatakan otot atau daging. Daging atau otot itu adalah glikogen. Nah, bisa juga insulin ini mendorong glukosa ke dalam sel untuk proses oksidasi menghasilkan energi. Jadi insulin ini begitu penting ya anakku sekalian. Jika insulin tidak ada, otomatis gula darah akan jadi sampah. Ada di pembuluh darah dan ujung-ujungnya didorong ke dalam proses penyaringan di ginjal. Dan akhirnya urin kita banyakkan gula darah dan itulah yang disebut dengan penyakit kencing manis. Nah, bagaimana kalau di dalam ginjal tadi, di dalam tubulus tadi kebanyakan gula darah? Nanti supaya kepekatan urin itu tidak membuat urin tidak bisa lancar dikeluarkan, maka diatur kadar airnya oleh hormon ADH. Sehingga orang yang mengalami penyakit kencing manis, dia akan kencing terus di malam hari, bahkan kadang di siang hari. Tetapi jika kencingnya berlebihan sampai 10-20 kali, nah itu bukan lagi ciri-ciri penyakit kencing manis atau diabetes mellitus, itu bisa jadi memang sakit kencing atau namanya diabetes insipidus karena ada pengaturan hormon ADH yang tidak normal atau mungkin penyebabnya diantaranya salah satunya stres atau kerusakan di sistem saraf yang mengatur hormon ADH. Oke, mudah-mudahan kalian memahami penyakit-penyakit yang berhubungan dengan proses pembentukan urin. Nah, ini tadi udah Ibu terangkan ya, insulin fungsinya apa, glukosa,
Glukosa diatur oleh insulin, dibawa ke dalam hati menjadi gula otot atau glikogen. Itu ya. Nah, kadar gula dalam darah penderita diabetes ya akan berlebihan jadinya kalau tidak diatur oleh hati dan dijadikan gula otot atau glikogen. Nah, ini tadi proses reabsorpsi, pengaturan air. Airnya diatur, tapi kalau di dalam tubulus ini banyak gula darah, justru airnya akan dibuang ke dalam tubulus ini untuk mendorong gula darah di pembuluh distal dan sampai di pelvis renis. Oke, sekarang kita ke kulit. Kulit juga sebagai alat ekresi karena kulit menghasilkan keringat. Nah, di kulit ini penampang kulit epidermis ya. Di bawahnya ada nanti penampang dermisnya yang ada nanti kelenjar keringat. Nah, keringat kita itu ya isinya air, urea, juga garam mineral. Ini hampir sama dengan jumlah urin ya. Maksudnya komponen molekul di urin. Ada urea, ada klorida gitu. Nah, cuman cara pembentukannya dan penyebabnya tentu berbeda. Oke, anakku sekalian, ini ada kelenjar urin, ada kelenjar keringat, ada kelenjar minyak. Ini diekresikan di kulit, maka kulit sebagai alat ekresi. Sekarang bagaimana ya proses pembentukan keringat? Nah, ini ada link video dari sahabat pinter yang sudah membuat videonya. Kita lihat ya, ini cahaya matahari tentu akan meningkatkan suhu tubuh dan suhu di pembuluh darah juga itu akan naik. Dan itu akan menstimulus hipotalamus, sistem saraf kita yang menerima rangsang, menghasilkan bradikinin, hormon bradikinin. Nah, hormon inilah yang akan mengatur proses absorpsi keringat, air, garam mineral, dan urea di dalam pembuluh darah memasuki kelenjar keringat. Dan akhirnya kelenjar keringat inilah mengeluarkan keringat di saat panas terik tadi. Nah, itulah proses pembentukan keringat. Jadi, sudah dua ya, proses ekresi. Nah, proses pembentukan keringat ini merupakan salah satu termoregulasi, cara tubuh untuk menetralkan suhu tubuh agar tidak terlampau panas. Nah, ini ada peran hormon bradikinin ya yang mengatur bagaimana absorpsi air dan garam mineral di pembuluh darah dan di kelenjar keringat yang dihasilkan oleh hipotalamus. Orang menghasilkan keringat itu karena akibat peningkatan aktivitas tubuh, peningkatan suhu lingkungan, goncangan emosi. Oke, anakku sekalian, sudah 3 ya organ penghasil ekresi. Wah, maaf nih ya, ini di perkampungan Ibu nih. Suara-suara terlampau keras. Oke, kita lanjutkan lagi. Anakku sekalian, sebenarnya tubuh kita memiliki kemampuan untuk homeostasis, suatu keadaan tubuh untuk mempertahankan kondisi yang dialaminya. Jadi kalau terjadi stres sehingga tubuh secara alamiah melakukan mekanisme pertahanan diri, menjaga kondisi seimbang. Kalau cuaca panas, ya supaya jangan suhu tubuh naik, juga tadi bisa dengan mengeluarkan keringat, kalau terlampau dingin bisa dengan mengeluarkan urin. Jadi secara otomatis tubuh kita ada proses untuk homeostasis. Oke, yang ketiga ya, proses pembentukan urea, proses pembentukan zat warna ini dilakukan oleh hati.
Fungsi hati tentu sangat banyak sekali ya. Di antaranya menetralkan racun, menyimpan kadar gula darah, menetralkan atau merubah lemak, membentuk garam empedu ya, itu fungsi hati cukup banyak. Nah, sekarang kita akan lihat dulu fungsi hati dalam hubungannya sebagai alat ekresi. Ini linknya udah Ibu sertakan dari Guru Pintar yang sudah mengupload videonya. Kalian silahkan boleh membuka link itu. Jadi anakku sekalian, urea itu dibuat di dalam hati. Hati kita itu memiliki sel yang banyak lisosomnya, namanya sel Kupffer. Nah, sel Kupffer itulah yang bisa melakukan perombakan-perombakan sih diantaranya. Tapi kalau untuk proses pembentukan urea, ini karena ada racun CO2 dan amoniak di dalam darah, diikatlah oleh asam amino ornitin. Asam amino ornitin setelah mengikat dua racun ini menjadi asam amino sitrulin. Dan asam amino sitrulin masih bisa mengikat lagi amoniak, ya, zat yang tidak tidak dibutuhkan tubuh, menjadi asam amino arginin. Nah, di dalam hati, asam amino arginin inilah yang oleh enzim arginase yang hanya ada di dalam hati akan dirubah menjadi asam amino ornitin kembali yang akan dikembalikan ke pembuluh darah untuk menangkap racun, tapi dia juga bisa menghasilkan urea. Nah, urea inilah yang akan dibuang ke keringat melalui proses ekresi kulit, juga akan dibuang melalui ginjal dalam proses pembentukan urin. Oke, mudah-mudahan kalian memahami. Kita lanjut ya. Ini fungsi hati tadi ya, udah Ibu bacakan. Nah, sekarang tadi, hati kan punya sel Kupffer ya, yang bisa merombak eritrosit, hemoglobinnya menjadi hem, diubah menjadi zat warna ini bilirubin dan biliperdin. Bilirubin nanti jadi urobilin, mewarnai feses dan urin, sedangkan biliperdinnya akan berwarna kehijauan, mewarnai empedu. Sedangkan zat besi Fe diambil disimpan kembali untuk membentuk hemoglobin berikutnya. Sedangkan globin dimanfaatkan juga untuk pembentukan hemoglobin baru. Yang akan diekresikan yaitu zat warnanya, heminnya itu ya. Oke, dirubah menjadi bilirubin mewarnai feses dan urin, juga akan mewarnai empedu. Jadi kalau kalian melihat seseorang warna matanya kuning, warna kulitnya kuning, itu karena urobilin. Nah, bisa kalian analisis kira-kira kenapa orang ini kok seluruh tubuhnya warna kuning. Lihat fesesnya, fesesnya mesti nggak kuning. Karena warna kuning itu harusnya dipeseskan dan diurin. Dia kencing warnanya tidak kuning, fesesnya tidak kuning. Malah tubuhnya kuning. Berarti urobilin memasuki aliran tubuh keseluruhan. Tidak mewarnai feses dan urin. Nah, berarti di situ ada penyumbatan. Penyumbatan di saluran empedu. Tidak langsung cairan ini masuk ke sistem pencernaan. Karena tersumbat, jadi masuk aliran darah. Itulah bisa disebabkan karena batu ginjal di empedu, atau penyebab lemak, atau penyebab kalsium yang terlampau banyak yang mengendap menghalangi aliran cairan bilirubin ini atau urobilin. Oke, tadi udah ya penjelasannya. Sekarang kita masuk ke terakhir aja, paru-paru. Paru-paru kita juga sebagai alat ekresi. Karena paru-paru bisa menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, karbon dioksida ini kemarin waktu kita membahas sistem pernapasan kontrak belajar part 1, kalian sudah tahu bahwa karbon dioksida dihasilkan oleh mitokondria dalam proses intrasel di dalam sel, dibawa karbon dioksida dalam bentuk ion karbonat, asam karbonat, dan karbaminohemoglobin. Nah, seandainya karbon dioksida ini masih berlebihan di dalam pembuluh darah, itu akan diikat lagi oleh asam amino, ya, dengan asam amino apa tadi? Ornitin dalam pembentukan urea. Jadi ada kerjasama antara semua organ-organ ini.
Oke, anakku sekalian, alat ekskresi yang kita bahas sekarang yaitu 4 tadi ya. Nah, ada 4 ini, ginjal menghasilkan urin, prosesnya ingat ada 3 tadi ya, filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Kulit menghasilkan urin, bagaimana kulit bisa menghasilkan kulit menghasilkan keringat, bagaimana